Halo teman-teman semuanya, buat kalian yang mau ke Jepang, terus difotoin nanti sama aku yang anti mainstream ya, foto couple, foto keluarga, foto apapun ya. Ini aku udah buatin videonya buat kalian ya untuk supaya lebih jelas gitu ya, bisa dapat gambaran gimana sih fotografi Michael Calbera ya, saya ya. Nah, ini videonya lumayan panjang, lumayan detail, sekitar 15 menit. Jadi aku, pinjem waktunya teman-teman untuk, teman-teman tonton ya, supaya teman-teman bisa lebih gampang ya proses bookingnya sama saya. Nah, yang kalian lihat ini, saat ini adalah, contoh album ya, album daripada klien aku yang udah jadi, teman-teman nih ya. Jadi, nanti kira-kira bisa dapatnya seperti ini, ya. Tapi untuk detail foto, kayak apa gitu ya, nih nanti tonton ya, videonya ya sekarang ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya teman-teman. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalin nama saya Michael Calbera ya. Di video kali ini aku bakal jelasin ke kamu semua tentang pertanyaan-pertanyaan umum ya yang biasa ditanyain sebelum kalian booking fotografi sama aku. Nah, perkenalan dulu. Jadi aku sekarang nih posisinya lagi di Osaka Castle ya. Jadi Kastil Osaka. Kalau kalian lihat di belakang ini kastil ya. Ya, cuacanya lagi mendung dan ini lagi bulan Januari. Jadi makanya aku pakai pakaian winter ya. Nah, seberapa dingin sih ya 5 derajat teman-teman ya, lumayan dingin buat kita. Jadi kalau kalian pergi ke Jepang itu juga perhatikan pakaian ya. Jadi Osaka itu ada di mana sih? Osaka itu ada di area Kansai. Kita sebutnya Kansai itu kayak semacam provinsi lah teman-teman ya. Jadi Kansai itu meliputi kota-kota seperti Kobe, Osaka, Nara, Kyoto. Nah kalau di area itu di kota ya, di kotanya itu fotografinya include transportasi, jadi nggak usah bayar biaya transportasi. Tapi kalau biaya fotografinya tetap harus bayar ya teman-teman. Nah tentang biaya, tentang sistem, tentang apapun ya, ini akan aku bahas sedetail mungkin di video ini. Jadi videonya agak panjang ya, semoga teman-teman menikmati dan dapat informasi yang teman-teman pengen dapat dari fotografi aku ini kayak apa gitu ya. Oke, perkenalan dulu. Jadi, nama saya Michael Calbera. Saya udah tinggal di Jepang sekitar hampir mungkin 7 tahun. Ya, teman-teman. Awalnya sebagai pelajar bahasa Jepang, 2 tahun. Ya, 2 tahun belajar bahasa Jepang. Tapi di situ juga udah sambil nyicil-nyicil usaha sendiri, ya termasuk fotografi ini. Dan juga sekarang aku punya usaha sendiri. Ya, salah satunya itu toko, ya toko di Osaka ya, di Kuromon Market. Lokasi persisnya tuh di pintu masuk ya, sebelah pet shop. Nah kalian mampir aja ke situ ya. Nah terus apa lagi ya? Oh ya, pengalaman fotografi ya. Pengalaman fotografi aku itu dimulai sejak SMA sebenarnya. Punya kamera digital Fujifilm, tapi bukan yang profesional. Tapi untuk yang profesional itu sejak aku kerja di embassy. Dulu aku sekpri, sekretaris pribadi duta besar. Nah di sana aku tiap hari kerjaannya dokumentasi pakai kamera. Nah setelah pulang dari luar negeri, pergi lagi ke Jepang, aku menemukan bahwa usaha fotografi ini lumayan diminati ya. Banyak ya yang pengen foto ya gitu ya. Nah jadi aku menekuni dan menjalani usaha tersebut sampai sekarang. Nah kalau untuk kamera Michael itu pakai apa sih? Nah saya itu pakai kamera ini teman-teman ya. Kamera DSLR mirrorless full frame Leica SL2. Ya, Leica SL2 dengan dua lensa. Yang pertama adalah 50 mm Sumilux ya, biasanya untuk portrait, untuk zoom ya. Yang kedua adalah Super Vario SL 16 mm 35 mm ya. Jadi punya dua lensa. Yang pertama yang 16 mm untuk wide angle. Yang kedua untuk zoom ya. Jadi kalian bisa dapat berbagai macam perspektif ya, nggak cuma dari satu lensa aja. Nah
Kenapa Leica SL2? Ya, sebenarnya mungkin banyak ya pilihan. Sebenarnya faktor fotografi itu bukan cuma kamera aja sih ya, angle, terus gitu ya aku nggak akan kasih tahu banyak. Tapi apa yang membedakan ya dengan di foto kamera handphone itu ya banyak perbedaannya ya, mulai dari kualitas gambar, terus udah gitu kenapa difotoin sama Michael ya karena saya tahu posisi angle yang bagus ya, udah berpengalaman gitu kan foto ya, itu salah satu alasannya. Yang kedua mungkin ya difotoin sama sama anggota keluarga juga not bad gitu loh, gratis pula ya kan ya. Tapi kan misalkan dedinya terus yang ngambilin gambar, ya dianya nggak ada di dalam foto kan. Nah itu salah satu tujuan atau goal dari fotografi ini ya, dari kenapa kamu booking saya ya. Nah berikutnya yang salah satu yang paling penting ya, yang harus aku bilang itu course-nya ada berapa macam ya. Jadi ada 3 sebenarnya ya. Ada yang pertama itu 3,5 jam ya. Yang kedua adalah 7 jam ya. Bisa dikatakan full lah 1 hari ya untuk ambil foto. Yang ketiga itu adalah 1 jam ya. Kenapa 1 jam ditaruh di akhir ya? Jadi 1 jam ini entah bagaimana ya, selama aku foto ya, aku tuh aku bilang ya, foto ini passion aku. Jadi kalau ketemu sejam terus foto tat selesai gitu kan, udah gitu beres ya. Ya itu buat aku nggak menarik sih ya. Yang kedua dari sisi klien ya, kalau 1 jam difotoin terus gitu ya, mungkin ada yang suka ya. Mungkin buat yang suka foto, terutama ibunya, nggak masalah. Tapi buat anak kecil gitu ya, baru ketemu siapa sih ini, stranger gitu kan, atau dedinya yang nggak biasa foto, ketemu langsung fotoin gitu, foto gitu ya, stres ya, nggak relax ya, dan hasil fotonya kebanyakan kurang bagus. Dan waktu aku untuk ngepostin orang dalam 1 jam buat dapetin 60 foto bagus, itu pun tergesa-gesa. Jadi makanya aku posisikan 3,5 jam itu di awal gitu ya. Nah sebenarnya 3,5 jam itu gabungan dari 1 jam dan 1 jam ya, jadi 2 jam total photoshoot ya. Nah di tengah-tengah itu 1,5 jam itu ya kita ngobrol-ngobrol dulu, relax. Terus kalau pindah tempat itu juga aku temenin ya. Terus udah gitu ya lebih relax lah gitu ya untuk 3 jam. Nah 3,5 jam itu nggak difotoin terus-terusan. Nah alasannya itu kenapa 3,5 jam itu karena ya misalkan mau sambil makan ya, foto sambil kamu ngambil foto sendiri juga kan bisa gitu ya. Tapi kalau 1 jam, yuk abis dari sini harus langsung turun ke bawah ya, karena cuma 1 jam waktunya. Nah nggak ngambil foto nggak sempet ya, walaupun saya ambilin fotonya tapi kalian nggak sempet ngeliat tempatnya gitu loh, karena fokus di foto terus gitu. Nah kenapa itu alasannya ya, 3,5 jam itu lebih preferable buat aku, dan sebenarnya bagus juga untuk kalian gitu ya loh. Tapi kalau kalian mau ambil yang 1 jam ya nggak apa-apa gitu ya, ambil yang 1 jam bisa tuh, yang di bawah itu harganya ya 30.000. Nah terus udah gitu apakah akan diambilin terus selama 3,5 jam gitu misalkan. Nah karena batasnya itu 120 foto yang akan aku kasih ya, lebih dikit sih biasanya dikasih 120 foto ya. Kalian kalau misalkan saya ngambil 180 gitu ya, nanti kalian pilih 120 gitu ya, kayak gitu. Saya ambil misalnya lebihan gitu, nah nanti kalian pilihnya di website aku ya. Nanti mana yang mau dipilih gitu. Nah ngomong-ngomong pilih gambar nih ya, saya itu nggak pernah ngambil dalam bentuk JPEG ya. Jadi gambar yang langsung jadi bisa dipakai itu saya nggak pernah ngambil. Saya ngambilnya RAW atau DNG ya. Apa itu RAW dan DNG? RAW dan DNG itu file sebesar ini nih ya, besar banget, 80 MB. Isinya detail semua gambar. Jadi itu nggak bisa langsung digunain teman-teman. Kalau kamu minta RAW-nya nggak bisa ya, karena fotografer manapun itu bisa klaim ya atas nama dia, padahal aku yang foto gitu ya. Nah aku nggak pernah kasih seperti itu teman-teman ya. Yang aku kasih itu nanti aku retouch white balance-nya, aku retouch kontras, brightness, aku crop ya.
Tapi aku nggak akan buat wajah kamu glowing gitu ya, atau lebih tirus gitu ya. Aku nggak akan buat seperti itu ya, atau lebih kurus gitu seperti aku kan gendut sekarang gitu ya. Aku nggak akan buat yang seperti itu editingnya ya teman-teman. Jadi harus paham. Ini aku udah jelasin dari awal. Jadi teman-teman ngerti kan ya? Maksudnya Michael tuh seperti apa fotografinya dan orangnya kayak apa gitu kan. Nah ya seperti itu teman-teman. Nah terus masih tentang sesi 1 jam, 3,5 jam sama 7 jam ya. Kalau 1 jam itu ya satu tempat, misalkan di Osaka Castle ya, satu tempat Osaka Castle. Tapi kalau misalkan yang 3,5 jam itu ya bisa dari Osaka Castle ke Dotonbori gitu misalkan ya, satu tempat lagi di kota Osaka ya. 2 tempat jadinya. Kalau yang 7 jam ya itu maksimal 4 tempat gitu. Nah Michael bisa gak sih kalau misalkan 1 jam tempatnya deket-deketan gitu, misalkan dari Gion ke Maruyama Park gitu misalkan, ini contoh ya teman-teman, atau Keage Incline ke Nanzenji ya waktu musim sakura tuh bisa aja ya. Cuman ya teman-teman jalannya harus cepat karena itu kan satu area tuh ya, jadi teman-teman harus cepat jalannya ya. Kalau nggak habis di waktu gitu teman-teman. Saran aku sih ya, kalau mau lebih relax ya booking yang 3,5 jam aja ya. Seperti aku bilang tadi, lebih relax ya. Mau sambil makan juga boleh, ya udah abis makan kita lanjut lagi nih gitu ya. Itu boleh teman-teman. Nah terus udah gitu oke lah kalau gitu saya pengen booking ya. Mau booking. Oke. Karena di saya harus booking tuh teman-teman. Booking 20% dari total course. Misalkan yang 1 jamnya 30.000, 20% ya berarti 6.000 yen. Dikalikan kurs yang saat itu ya, 6.000. Nah itu transfer kemana? Kalian bisa bayar pakai credit card, PayPal, atau transfer ke bank BCA saya yang di Indonesia ya. Nah setelahnya nanti kamu harus bayar cash, sisanya 80% waktu ketemu sama aku di akhir sesi ya. Semuanya seperti itu ya teman-teman ya. Setelah booking ya kan. Nah terus apa ya, kita bisa bahas lebih detail. Kamu mau apa aja ekspektasinya ya. Oh ya, sama yang nggak bisa aku lakukan itu adalah foto pre-wed yang pakaiannya eye catching. Eye catching itu dalam artian pakai gaun ya, yang punggungnya kelihatan, terus yang dressnya sampai panjang sekali, dressnya sampai panjang sana, itu nggak bisa ya. Kenapa? Kamu harus hati-hati juga. Beberapa fotografer dari luar Jepang ya, mereka mungkin belum paham. Jadi sebenarnya itu nggak ada aturan tertulis ya, tapi ada kadangkala itu mengganggu mengganggu apa namanya ya, bukan ketertiban umum, bukan ya. Kalau misalkan itu dilakukan di tempat yang sepi seperti ini boleh, tapi ada larangan ya. Jepang itu manis ya, nggak strict mereka. Itu harus dapat izin, approval ya untuk melakukan yang seperti itu ya. Dan di temple ya itu tuh nggak boleh pakai pakaian yang kayak tuxedo ya. Karena aku pernah melakukannya dan ditegur ya. Itu dibilangnya ya. Jadi lama ngobrolin ini ya. Karena melanggar etika mereka ya. Soalnya ini kan Jepang gitu ya, mereka kan preserve gitu budayanya. Jadi kalau pakaian barat itu sebenarnya nggak dibolehkan gitu ya. Ya itu aja sih sebenarnya. Nah pakai pakaian yang biasa aja ya, yang normal aja ya. Nah ada diskon nggak? Nggak pernah ada diskon. Jadi saya nggak pernah kasih diskon ke siapapun ya. Tapi kalau kamu booking fotografi dengan aku ya, kamu bakal dapat perks yang lain ya. Misalnya ada voucher yang kamu bisa gunain nanti, voucher tambahan foto ya buat kamu atau teman kamu ya, dan perks yang lain lah nanti ya. Oke, apalagi ya, kalau ke Jepang itu bagusnya kapan? Jangan pergi ke sini musim summer ya. Selain panas, itu panas pokoknya adanya cuma panas ya. Pergi ke sini paling bagus itu bulan, kalau Kansai ya, Maret tanggal 23 forecastnya mulai belum sakura ya.
Ini nih pohon sakura nih. Kan masih gundul semua teman-teman ya, gundul. Ini pohon sakura nih. Itu Maret 23 tahun ini sampai April 15. Tapi full bloomnya itu 1 April ya teman-teman ya. Atau kalau mau lebih panjang time span-nya, itu musim gugur ya. Musim gugur itu kemarin tuh November awal sampai Desember tanggal 10 lah ya, 1 bulanan tuh ya. Sebenarnya dari Oktober akhir juga ya udah ya teman-teman ya. Atau ya kalau mau musim dingin, salju di Osaka, di Kyoto tuh nggak ada ya. Kalau ada pun di Kyoto Utara seperti Miyama ya, atau di Kibune, itu mulai salju akhir Januari. Saya mau ke sana nih ya. Tapi bulan ini saya mau ke Hokkaido sih. Nah, sekalian ke Hokkaido kalau ngincer salju ya. Karena jarang, paling 5 tahun tuh sekali saljunya. Terus saljunya itu juga nggak numpuk, dia meleleh langsung di tanah ya teman-teman ya, itu ya. Nanti kalau misalkan mau tanya-tanya seputar Jepang ya, kamu nanya-nanya aja waktu ketemu saya ya, sambil ngobrol gitu ya. Tempat paling bagus di Kyoto ya, sebenarnya banyak tempat bagus, tempat turis ya. Yang mau difotoin di sana boleh gitu, banyak nih, aku udah siapin blognya, kalian tinggal lihat aja ya. Nah, tapi banyak juga hidden game ya, kalau kamu tertarik ya untuk coba di tempat yang lain. Karena udah sekali ke Kyoto, udah kesini ke Fushimi-Inari lagi, masa di fotonya di Fushimi-Inari lagi gitu kan. Cobain tempat yang lain gitu, boleh tanya aja ke aku ya setelah booking. Tempat foto yang bagus tuh di mana, yang anti mainstream gitu ya, kalian boleh tanya ke aku. Oke, untuk cancel atau reschedule gimana? Setelah booking nggak bisa cancel. Jadi kalau kamu cancel ya kamu hilang 20%-nya itu. Aku udah bilang ya, strict dari awal. Jadi urutannya adalah setelah kamu booking pesawat, kamu harus booking hotel. Setelah kamu booking hotel baru booking aku ya. Jadi itinerary-nya dimantepin dulu ya, sambil nanya-nanya ke aku, baru booking gitu ya teman-teman ya. Pas booking, tanggal dan waktunya gak bisa diubah, 99% gak bisa diubah. Apalagi musim yang rame gitu ya. Karena aku gak cuma foto aja, aku punya kerjaan. Dan aku juga kalau untuk foto, aku kerja sama banyak vendor official. Biasanya aku kerja untuk poster. Terus udah gitu temple, aku fotografi untuk temple juga ya. Atau ikut workshop bareng sama contohnya Leica ini ya. Aku banyak dapat invitation, jadi waktunya itu rigid ya, nggak bisa sembarangan diubah gitu. Michael mau cancel atau Michael mau reschedule, silakan gitu. Kalau cancel nggak bisa, kalau reschedule, kalau misalkan alasannya masuk akal gitu ya, kecuali kesiangan, itu mungkin bisa ya. Tapi kalau alasannya kesiangan itu aku nggak tolerir ya sama sekali gitu ya. Tapi kalau misalkan flightnya cancel ya, kamu kalau bisa kirimin bukti, atau anggota keluarganya sakit tiba-tiba, itu aku bisa paham ya, aku bisa reschedule ya temen. Oh ya, kamu bisa gak nemenin jemput dari hotel, terus udah gitu temenin makan? Itu sih tergantung teman-teman ya, tergantung aku. Kalau aku nawarin bantuan, aku bisain. Kalau enggak ya jangan diharapin. Nah, terus udah gitu mungkin ini pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Ada yang masih nanya tentang kalau misalkan diambilin foto 120 foto, itu foto yang misalkan abis dijepret itu 150, itu 150-nya nggak dikasih. Ya nggak dikasih, cuma 120-nya aja. Nah, kalau kamu mau lebih ya, itu kamu bisa bayar per foto 400 yen. 400 yen teman-teman kalau mau ya. Makanya itu tuh aku buat sedemikian rapi gitu ya, supaya misalkan dalam 1 jam nggak ada yang eksesif gitu ya, yang ayo Michael fotoin tak gitu kan, posenya begini terus. 1 jam yang biasanya aku kerja 60 foto, nah karena dia itu jadi 500 foto gitu ya. Lucu ya, tapi ada yang seperti itu. Jadi makanya aku kira-kira nih servis aku itu untuk 1 jam itu 60 foto, untuk 3,5 jam 120 foto. Jadi aku udah
berikan secara detail di awal gitu teman-teman ya. Kalau kamu mau foto yang kelebihan itu, silahkan bayar tambahan satu fotonya 400 yen. Terus nanti kasih fotonya gimana? Aku punya website sendiri ya. Kamu bisa download dari album ya. Resolusinya besar ya, sekitar bisa foto, kan ini kan full frame teman-teman ya. Jadi kamu bisa buat foto inilah besar lah buat inian keluarga ya, di ruang keluarga gitu ya. Bisa di print. Terus satu file itu sekitar 20 mega, pokoknya besar lah ya. Atau kamu bisa download yang untuk web, untuk posting Instagram ya. Jadi tergantung kebutuhan. Nah itu di keep berapa lama? Selama-lamanya aku punya website, silahkan ya. Itu salah satu fasilitas yang bisa kalian nikmati. Tapi punya cadangan sendiri, nggak ada yang tahu ya. Mau komputerku kenapa-napa, websiteku kenapa-napa, nggak ada yang tahu. Pokoknya punya backup sendiri ya. Oh ya, berapa lama ngedit fotonya? Ya kan tadi bilang fotonya diedit. Fotonya itu maksimal 2 hari. Tapi kalau musim rame ya, kayak yang tadi aku bilang, peak season, itu maksimal 5 hari ya. Jadi mohon pengertian aja ya. 2 hari lah paling lama teman-teman untuk foto teman-teman ya. Kalau mau sewa kimono gimana nih ya? Nah kalau mau sewa kimono itu aku udah punya listnya juga. Jadi kalian bisa langsung pilih di situ ya. Coba dulu sendiri. Ini udah yang paling gampang, mereka ada bahasa Inggrisnya. Kalau sampai mentok-mentoknya kalian nggak tahu, tanya aku callingin ya. Tapi mandiri, coba dulu dari awal sendiri ya teman-teman. Nah aku rasa itu udah cukup. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar foto ya, kalian boleh tanya sama aku langsung lewat WhatsApp atau DM ya. Tapi kalau misalkan untuk masalah booking atau apa, itu kan kalau kalian udah tanya-tanya nih, udah deket-deket 1 minggu sebelumnya kalian baru mau booking aku, itu biasanya nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau mau booking silahkan minimal tuh dari 1 bulan sebelumnya lah. Kayak musim sakura ini ya, aku udah booking di atas 50% ya. Jadi ya kalau udah bulan Februari itu ya udah tanggalnya udah nggak ada tanggal bagus, yang tanggal yang sering orang mau itu yang full blooming itu udah di booking. Entah klienku yang booking, atau ada kerjaan lain, atau aku udah punya plan sendiri gitu ya, udah nggak bisa biasanya ya, teman-teman. Nah oke, aku kalau gitu ditunggu ya teman-teman untuk bookingnya ya. Sampai jumpa lagi, bye bye. Sampai jumpa di sini maksudnya. Oke, bye bye.